Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Wahid, NIM 1914040001 dari kelas Tadris Matematika A semester 4. Adapun video ini sengaja dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Diskrit yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung kita masuk kepada materinya, yaitu tentang kesimpulan materi matematika diskrit. Nah, materi yang pertama yaitu relasi rekursif, yang mana definisinya suatu relasi rekursif untuk sebuah barisan AN merupakan sebuah rumus untuk menyatakan AN ke dalam satu atau lebih suku-suku sebelumnya dari barisan tersebut untuk suatu bilangan bulat non-negatif N. Nah, suatu barisan disebut solusi dari sebuah relasi rekursif jika suku-suku pada barisan tersebut memenuhi relasi rekursifnya. Secara umum, relasi rekursif ini ada dua bagian, yaitu kondisi awal dan bagian rekursif. Nah, coba kita lihat contoh dari soalnya. Diketahui A1 sama dengan 10, A2 sama dengan 18, A3 sama dengan 70, kemudian AN kurang 3N 3A, N kurang 1 dikurang 4A, N kurang 2 tambah 12A, N kurang 3 sama dengan 0, yang mana N besar sama dari 4. Nah, kemudian tentukan kondisi awal dan bagian rekursifnya. Langsung kita jawab ya. Yang mana kondisi awalnya itu A1 sama dengan 10. Nah, ini ya. Pada baris pertama ini merupakan kondisi awalnya. Kemudian bagian rekursifnya yang mana? Itu bagian keduanya. AN kurang 3A, N kurang 1 ya. Ini sampai N besar sama dari 4. Nah, cukup mudah ya. Selanjutnya jenis-jenis relasi rekursif. Nah, suatu relasi rekursi ini rekursif boleh juga rekursi ya. Suatu relasi rekursi linier homogen berderajat K dengan koefisien konstan memiliki bentuk umum AN sama dengan C1AN kurang 1 tambah C2AN kurang 2 tambah AKAN kurang K. Dengan C1, C2, CK-nya adalah bilangan real dan CK tidak boleh sama dengan 0. Nah, misal di sini ya, di sini apa aja tadi, linear, homogen, koefisien konstan, degree atau derajat ya. Nah, AN sama dengan 2AN kurang 1 kurang AN kurang 2, yang mana ini linear, homogen, koefisien konstan, dan berderajat 2. Nah, begitu seterusnya. Jika ini tidak ada ya tandanya, ini derajat degree ini. Selanjutnya, solusi relasi rekursif dengan metode akar karakteristik. Nah, sebenarnya ada dua metode ya untuk mencari solusi relasi rekursif ini. Yang pertama, metode akar karakteristik ini. Nah, yang mana persamaan karakteristika akar berbeda. Yang mana solusi umumnya AN sama dengan P1X1 pangkat N tambah P2X2 pangkat N tambah dan seterusnya PK XK pangkat N. Yang kedua itu persamaan karakteristik akar rangkap. Ini akar berbeda, sedangkan ini akar rangkap. Jauh berbeda ya, bisa teman-teman baca sendiri. Nah, langsung kita masuk kepada contohnya. Selesaikan relasi rekursif berikut dengan menggunakan akar karakteristik. Nah, soalnya ini AN pangkat H sama dengan H1 NM kurang 1 dan seterusnya. Langsung kita jawab ya. Relasi rekursif homogen. Nah, yang mana AN tambah 4, AN kurang 1 tambah 4A, N kurang 2 sama dengan 0. Yang mana persamaan ini kita rubah menjadi AN sama dengan 4A N kurang 1 ya. Dirubah. Kemudian persamaan karakteristiknya seperti apa? Seperti ini. Langsung AN ini kita ganti menjadi ini biasanya dibagi ya, dibagi N kurang 2. Ini ya, bagi N.
AN kurang 2, makanya hasilnya seperti ini. Langsung kita cari akarnya. Berarti akarnya sama-sama min 2. Jadi M-nya sama dengan 2. Jadi maka solusi homogennya berbentuk, nah ini ya, AN. Solusi akarnya ini, akar karakteristiknya ini ya, AN kurang 1 tambah AN, ini min 2N. Oke. Selanjutnya itu solusi relasi rekursif dengan metode fungsi pembangkit. Nah, ini yang keduanya ya. Jadi akar karakteristik, sedangkan ini menggunakan metode fungsi pembangkit. Yaitu dari solusi relasi rekursif atau recurrence AK sama dengan 3 AK kurang 1 untuk K 1, 2, 3 dan seterusnya dengan kondisi awal A0 sama dengan 2. Solusinya misalnya fungsi pembangkit untuk barisan AK sama dengan GX AK X pangkat K yang mana K-nya 0 sampai tak hingga. Maka bisa teman-teman baca sendiri mana hasilnya nanti GX sama dengan 2 per 1 kurang 3X. Kemudian lanjut kepada materi selanjutnya yaitu poset atau partially ordered set atau himpunan terurut parsial. Nah, definisinya sebuah himpunan terurut parsial atau partially ordered set ini atau poset ini adalah sebuah himpunan di mana elemen-elemennya terurut berdasarkan sebuah relasi urut. Adapun sifat dari poset yaitu refleksi, mana relasi dari A, semua himpunan A merupakan elemen S. Kemudian antisimetri bisa teman cari sendiri, akhirnya A sama dengan B. Transitif juga, maka A relasi C. Nah, bisa teman baca sendiri ya. Kemudian diagram hash. Nah, ini diagram hash ini berhubungan dengan poset ya. Yaitu diagram hash dari poset berhingga S adalah graf berarah di mana simpulnya adalah elemen dari S dan busurnya menghubungkan simpul A dan B jika A, B. Nah, kemudian di sini ada juga supremum ya. Supremum ini dia. Untuk lebih ringkasnya, supremum itu adalah batas atas terkecil. Kemudian infimum batas atas terbesar. Oke, kita masuk kepada contohnya. Misal A 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24 dalam urut dengan relasi X membagi Y. Maka bentuk diagramnya ini seperti apa? Ini dia. 24 dibagi oleh 8, 12. 18 dibagi oleh 6, 9. Nah, begitu ya seterusnya sampai 1 ini. Nah, begitu ya. Kemudian lattice atau lattice. Nah, ini materi selanjutnya ya. Materi ketiga itu lattice. Yang mana lattice ini atau kisi L dilambangkan dengan L adalah sebuah poset. Nah, masih berhubungan dengan poset ya. Di mana infimumnya AB dan supremumnya AB ada untuk sembarang AB merupakan elemen dari L. Dalam konteks lattice, infimum disebut mid dan supremum disebut dengan join. Nah, lattice ini berdasarkan konsep atas terkecil BAT dan batas bawah terkecil atau disingkat BBT didefinisikan lattice sebagai berikut. Suatu poset A kecil sama disebut lattice apabila setiap dua elemen oposet A kecil sama mempunyai BAT batas atas terkecil dan BBT batas bawah terkecil. Nah, ini bisa teman-teman baca sendiri. Nah, kemudian masuk pada contoh soalnya. Tentukan apakah poset yang dinyatakan dengan diagram hash di bawah ini merupakan lattice. Nah, langsung bisa teman-teman lihat ya gambarnya. Yang gambar A ini disebut lattice sebab setiap dua titik mempunyai BAT batas
kemudian BBT. Nah, sesuai dengan definisi tadi ya. Kemudian yang BC-nya bukan lattice sebab ini ya tidak ada BAT dan BAT-nya. Kemudian lattice yang keempat ini adalah lattice sebab setiap pasang titik mempunyai BAT dan BBT. Ada supremumnya, ada infimumnya, ada supremumnya, ada infimumnya. Oke. Kemudian yaitu aljabar boolean. Nah, definisinya misalnya B adalah himpunan yang didefinisikan pada dua operator biner plus dan ini dot ya atau kali dan sebuah operator uner. Nah, ini ya tanda petik ini. Misalkan O dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B, maka tupelnya kecil B tambah bukan kecil apa namanya plus dot terus tanda petik 01. Nah, disebut aljabar boolean jika untuk setiap A, B, C, B berlaku aksioma berikut. Nah, ini dia aksioma ya. Ada hukum identitas seperti ini. Oh, ini yang persegi ini adalah dot ya. Dot ini sengaja diperbesar biar jelas ya. Ini dot. Oke, bisa teman-teman baca sendiri. Dot atau kali tadi ya. Oke. Langsung kepada ini dia. Aljabar boolean 2 atau nilainya. Misalkan A dengan A ini 0 atau salah, B ini salah, kemudian A kali B nya juga salah atau 0 ini ya. 0 1. Kemudian A tambah B 0 0 A tambah B 0 atau ini salah, ini benar ya. 0 itu salah, 1 ini benar gitu. Oke. Nah, ini komplemennya ya. Kemudian langsung kepada contoh soal. Buktikan bahwa untuk sembarang elemen A dan B dari aljabar boolean, maka kesamaan berikut. Nah, ini kesamaannya adalah benar. Nah, langsung ya kita cari. Misalkan ini tuh merupakan pembuktiannya. A tambah A aksen B sama dengan AB nantinya kita buktikan seperti ini. Penyerapan bisa kita gunakan. Pada ini kita pakai hukum asosiatif tadi ya. Nah, pada ini hukum distributif tadi. Nah, ini diganti ya 1 A tambah A aksen 1 begitu misalnya. Kemudian ini juga bisa teman-teman lihat sendiri. Kemudian langsung lanjut kepada materi gerbang logika. Nah, jenis-jenis gerbang logika ada N, ini dia. Kemudian OR, bisa teman-teman baca sendiri. Ada NOT, ada NaN, NaN ini NOT dan N ya. Kemudian NOR, NOT dan OR, XOR, kemudian XNOR. Nah, bisa teman-teman baca sendiri. Nah, ini dia bentuk N ini. Gerbang N ini seperti ini. Nah, untuk tabel kebenarannya 0 dengan 0 sama dengan 0 juga. 0 dengan 1 sama dengan 0 juga. Akan bernilai 1 ketika A dan B nya juga 1. Nah, begini cara melihatnya. Oke. Lanjut kepada contoh soal. Gunakan gerbang NaN untuk membentuk gerbang OR 2 input. Nah, langsung kita jawab ya. 2 input. Nah, ini inputnya, ini adalah outputnya nanti. Fungsi 1 gerbang OR 2 input adalah Y sama dengan A tambah B. Berdasarkan teorema De Morgan, A tambah B sama dengan A kali B sama dengan Y sama dengan AB tambah A kali B. Nah, sehingga outputnya nanti adalah Y sama dengan A tambah B. Oke. Lanjut kepada materi konsep dasar teori graf.
Suatu graf G adalah sebuah pasangan tak terurut dari V dan E, yaitu G, VG dan EG sama dengan VE, dengan V adalah himpunan simpul atau vertex. Ini nanti ya di bawah. Kemudian E adalah himpunan sisi atau edge, yaitu pasangan tak terurut dari dua simpul. Nah, mulai saat ini dan seterusnya simpul ini diganti dengan titik dan sisi ini diganti dengan garis. Pergantian istilah ini karena dalam kehidupan nyata istilah titik dan garis ini lebih sering digunakan daripada istilah simpul dan sisi. Nah, ini untuk memudahkan ya. Simpul itu apa? Titik. Sisi itu apa? Seperti apa? Garis nantinya ya. Dan langsung kepada graf khusus. Nah, ini singkatnya graf tak berarah, tidak ada arahnya ya di sini. Kemudian graf berarah ini ada arahnya, V1 mengarah kepada V2, vertex 2 atau titik 2. Kemudian V2-nya, vertex 2-nya mengarah kepada vertex 1-nya. Seperti itu ya. Ada arah panahnya ini, sedangkan ini tidak. Kemudian berdasarkan graf di atas, ini contoh ya. Carilah sebuah trail terbuka dengan panjang 9 trail. Ini adalah jalannya, bagaimana jalannya itu terbuka ya, tidak atau bersambung, tidak tertutup. Jawabannya adalah dari A, kemudian G, kemudian B, H, J, I, C, D, E, N. Nah, sampai di sini ya. Coba diperhatikan ada 9 semuanya. Oke. Benar ya. Langsung kepada derajat titik. Derajat dari suatu titik pada graf G adalah banyaknya titik lain yang terhubung secara langsung ke titik tersebut. Nah, contohnya, gambarkan sebuah graf yang terdiri dari 6 titik. Perhatikan 6 titik, reguler 2, dan terdiri dari 2 komponen. Nah, langsung kita jawab. Graf berikut memuat 6 titik. Ya, ini dia gambarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 titik ya. 6 simpul tadi, 6 vertex tadi. SEU, XYZ, SEU, XYZ. Reguler 2. Reguler 2 ini apa maksudnya? Setiap titik berderajat 2. Nah, ini ya derajat titik tadi. Derajat 2 ini apa maksudnya? Sisinya ini banyak titik terhubung ke titik yang lain nih dah. 1, 2. Kalau T ini 1, 2. U ini 1, 2. Begitu ini juga ya. Berarti terpenuhi ya berderajat 2-nya. Kemudian terdiri dari 2 komponen. Ini komponen 1, ini komponen 2-nya. Kemudian penyajian dengan matriks. Nah, penyajian matriks ini digunakan untuk menyajikan sebuah graf dalam matriks agensi dan matriks insidensi. Nah, ternyata dalam graf ini bisa ya dihubungkan dengan matriks agensi. Ini syaratnya, dan insidensi ini juga syaratnya. Nah, kita masuk kepada contohnya. Matriks agensi X dari graf berarah di atas adalah, ini saling menyambung ya, materi dari awal tadi. Ini dia ya, yang mana kenapa ini 0, 1, 0, 0, 0, bisa dilihat yang mana kita masuk kepada ini dia, V3-nya, E1-nya ini, nah ini untuk baris E1 ini, E1-nya 0 ya, kemudian 1, 0, 0, 0, nah, dan begitu seterusnya. Berarti ada 7 nanti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini dah 7 nanti. Oke. Kemudian lintasan terpendek. Lintasan terpendek ini sebuah lintasan PN adalah jalan W yang sebuah titiknya berlainan, sedangkan siklus CN adalah lintasan dari titik awal dan titik akhirnya sama. N menyatakan banyak titik. Jadi lintasan terpendek ini dari awal ke akhirnya ini memiliki bobot H terkecil, makanya disebut lintasan terpendek. Karena jumlah semua bobot pada garis yang dilalui dari titik awal ke titik akhir itu terkecil.
Nah, bagaimana contohnya? Tentukan lintasan terpendek dari A ke Z. Nah, bisa dilihat ya. Kalau ini 4, bobotnya ini 2, jadi AC kita pilih ya. Ini 8, 10, ini sedangkan 1. Nah, langsung ke sini ya. Kemudian mana lagi? 5, kemudian mungkin 8 ya, mungkin 6 ya. Ada 2 di sini. Kemudian 3. Ini jumlahnya adalah 13. Lain kalau kita mulai dari AB, ini dan ini. Jumlahnya ada 15 nanti ya. Dan begitu juga yang lainnya. Ini yang terpendek ya. Jumlah bobotnya ini 13. Kemudian algoritma Dijkstra adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek. Nah, ini jarak terpendek juga ya. Begini langkah-langkahnya. Saya teman-teman baca sendiri. Yang mana jarak terdekat dari V1 sampai V7, vertex 1 sampai V7 ini bagaimana? Nah, sama seperti yang tadi ya. Nah, cuman jalannya seperti ini. V1, kemudian kemana? V2, ini 12, ini 7, ini 5. Ini dipilih ya. Kemudian V3, nah ini 1, sedangkan ini 6 ya. Kemudian V5, ini 10, ke V6-nya, ke V5-nya cuma 5. Sampai di sini. Kemudian V6, ini 7, ini 2. Di sini dulu. Kemudian V7, langsung ke V7 ya. Gitu caranya. Kemudian langsung kepada materi terakhir, yaitu pohon dan pohon merentang. Nah, teman-teman baca sendiri, yaitu graf tak berarah ya. Pohon itu graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Nah, jadi tidak mengandung sirkuit nantinya ya. Nah, seperti ini yang tidak mengandung sirkuit. Ini pohon, sirkuit ini berbalik arah ya. Kemudian ini juga pohon. Kenapa ini bukan pohon? Karena di sini tidak ada simpulnya. Ibaratnya satu di atas, satu di bawah. Jadi tidak terbentuk sirkuit atau berbalik arah. Nah, sedangkan ini disebut sirkuit. Kenapa? Karena ini ya, simpul ini. Nah, ini terbentuk sirkuit nanti berbolak-balik. Nah, sedangkan ini merupakan pohon ya. Ini merupakan pohon. Ini salah di sini ya. Merupakan pohon. Oke. Itu saja bedanya. Kemudian sifatnya seperti ini. Kemudian selanjutnya itu pohon merentang. Apa juga yang disebut dengan pohon merentang ini, yaitu graf merentang yang berupa pohon. Pohon dari sebuah graf terhubung. Pohon merentang ini diperoleh dengan memutus sirkuit dalam graf terhubung. Nah, apa namanya? Pohon itu ada disajikan pohon yang memiliki sirkuit, kemudian kita rentangkan nanti atau kita hilangkan nanti. Nah, seperti ini ya. Nah, apa yang dihilangkan? Nah, ininya ya. Bisa 1 dihilangkan, bisa 2 dihilangkan. Ini dihilangkan garis ke sininya, BD-nya ini dihilangkan garisnya, CD ini dihilangkan, kemudian CB ini dihilangkan supaya tidak ada sirkuit di dalamnya. Bisa dihilangkan 1, bisa dihilangkan 2 dan seterusnya. Sedangkan ini berapa banyak dia dihilangkan? Ini dihilangkan di sini, dan CD-nya juga dihilangkan, CB-nya juga dihilangkan di sini ya. Nah, jadi ini disebut dengan pohon merentangnya. Dan bedanya dengan pohon merentang minimum ini, yang mana bobot sisinya yang minimum. Kita cari untuk menghilangkan garisnya ini agar bobot terkecilnya gitu yang kita hilangkan, agar tinggalnya itu bobot terkecil gitu. Oke. Nah, contohnya 3 buah pohon merentang minimumnya. Ini bagaimana mencari pohon merentang yang minimumnya, yang bobotnya itu paling minimum nanti jika kita hilangkan garisnya untuk mencari pohon merentangnya gitu. Nah, ini dihilangkan 4, kemudian dihilangkan DH yang berbobot 6, dihilangkan garis I ke J yang berbobot 6.
kemudian dihilangkan garis E ke F yang berbobot 5. Nah, tinggal sini apakah ini telah disebut paham sudah, karena tidak ada sirkuit. Nah, sirkuit ini seperti ini ya, ini sirkuit namanya IJFE, ini sirkuit, ini tidak ada seperti itu ya, hanya garis satu-satu, garis tidak bisa kembali ke bentuk awalnya atau tidak berputar di sana gitu ya. Nah, kemudian begini, ini juga kita hilangkan, boleh satu garis saja, boleh dua, boleh tiga, dan seterusnya, asal tidak terbentuk sirkuitnya lagi. Ini sirkuitnya ada berapa nih? 6 ya. Ini tidak ada. Kemudian ini juga dihilangkan. Nih pandai-pandai kita ya mensiasatinya. Nah, itu bobotnya menjadi 36, sedangkan sini banyak ya. Ini mencari pohon melentang yang paling minimumnya, yaitu 36. Nah, bagaimana cara menjumlahkannya? Ini 5 tambah 4, 9 tambah 3, 12 tambah 2, 5 tambah 4, 9 tambah 3, 12 tambah 2, 14 tambah 4, 20 tambah 3, 2, 25 tambah 3, 28 tambah 4, 32 tambah 3, ulang lagi ya, 5 tambah 4, 9 tambah 3, 12 tambah 2, 14 tambah 4, 20, 23, 25, 28, 32, 36. Oke, bisa teman-teman jumlahkan sendiri ya, ini jumlahnya 36, begitu juga seterusnya. Oke, kalau ragu lagi kita jumlahkan kembali ya. 9, 12, 14, 18, 14 tambah 4, 18, 23, 18 tambah 3, 21, tambah 2, 23, tambah 3, 26, tambah 4, 30, tambah 2, 32, tambah 4, 36. Nah, begitu seterusnya ya. Bobotnya semuanya sama jadinya, itu 36. Oke, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.